Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Amen. Kak Ferdinand? Iya. Apa kabarnya? Kabarnya luar biasa. Luar biasa. Amen. Ya. Kita percaya adik-adik di rumah dalam keadaan yang luar biasa, Amin. sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo, sebelum kita mulai ibadah online hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau telah begitu baik, menyertai, melindungi sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebentar. Jika kami akan memulai ibadah kami, sekolah minggu lewat ibadah online, tetapi Tuhan kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Urapan-Mu ada pada setiap kami. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami sekolah minggu pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Yuk beri kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan puji yang pertama Kak. Yes. Siap. Yuk tepuk tangan semua yuk. Yang semangat ya adik-adik. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Yes, yes. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yes, yes, yes. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, Amin. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yes, yes, yes. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Sama-sama katakan. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Umatnya dibebaskan. umatnya dibebaskan.
keselamatan kita, Amin. benteng perlindungan kita. Ya. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Ya, ayo semangat ya. Bagi kita, Siapakah lawan kita? siapakah lawan kita? Allah bagi kita, Janjinya untuk kita. janjinya untuk kita, Dia perlindungan kita. selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari Bapa. Sekali lagi ya, semuanya dengan semangat memuji Tuhan. Allah bagi kita. Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Ya Allah bagi kita. Allah bagi kita, Semua janjinya. janjinya untuk kita, Dia selalu melindungi. selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Dan kita lebih dari pemenang. Dan kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Haleluya. Dan kita lebih, kita lebih, kita lebih, kita lebih, dan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa dikatakan Kak Sony? Kita lebih dari Pemenang. Tapi kita harus hati-hati adik-adik. Karena apa? Ya. Kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan roh-roh jahat di Penguasa-penguasa di Nah, udara, oleh ya. sebab itu kita nyanyikan pujian ini sambil kita terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Amin. 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 Yuk tepuk tangan semua yuk. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Ya, sama-sama nyanyikan pujian ini. Oh, oh. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Sebab peperangan kita. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Mari semuanya kenakan senjata. Kenakanlah senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bersama-sama. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenangan. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Amin. Adik-adik, saat ini adik-adik ya, mungkin lagi di rumah mulai diganggu ya. Weh, kamu gak usah ikut live streaming sekolah minggu, gak usah, kamu tidur aja, mainan handphone ya. Mari kita katakan apa? Kenakanlah semuanya Senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat
itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Haleluya. Mungkin adik-adik di sekolah ya, mulai digodok oleh setan. Kamu gak usah belajar, buka aja Zoom-nya, dimatikan tapi kameranya, terus tidur-tidur gitu ya. Mari adik-adik katakan, sebab itu harus apa? Kenakanlah senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bersama-sama. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Sekali lagi. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Bersama-sama kibarkan panji kemenanganmu. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Ya. Sebenarnya kita masih semangat dan kita percaya adik-adik juga masih semangat Kak, memuji Tuhan. Ya. Tetapi sayang enggak. Waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Amin. Ayo adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita ya, untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan ya. Ayo kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang luar biasa, diam di dalam hadirat Tuhan. Biar itu menjadi satu kerinduan kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku Dengan hadirmu, dengan hadirmu. ku rindu memandang Engkau Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu Tuhan. dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
rinduku menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, satunya yang ku andalkan. Yes Tuhan, Engkaulah andalan kami Tuhan. Yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Dengan segenap hati katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau yang memberkati, Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkaulah satu-satunya dalam kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, di hadirat-Mu kami kuat Tuhan. Oh, kami meraih kemenangan bersama Engkau Tuhan. Kaulah penolong kami. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami bisa menghitung segala kebaikan Tuhan, Tuhan, semua tidak pernah terukur Tuhan. Semua tidak pernah Tuhan bisa terbilang jumlahnya Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Amin. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kembali kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan, biarlah kami mau buka pikiran kami, hati kami untuk firman-Mu yang hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, firman-Mu yang menyembuhkan setiap kami, dan firman-Mu yang sudah menolong setiap masalah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom anak-anak, puji nama Tuhan, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan, meskipun di masa pandemi harus tetap tinggal di rumah, belajar daring, tapi kita tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Rajin, belajar, tetap melakukan tugas kita, dan kita tetap beribadah kepada Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, bisa jadi berkat. Baik anak-anak, pada saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang senjata Allah yang terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai yang ke-17. Ya, senjata Allah. Saya undang anak-anak dan orang tua yang menyertai atau siapa saja yang ada yang mengikuti bisa bangun berdiri. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama lalu mengaminkannya ya. Oke, baik, kita mulai. Silakan berdiri, mari.
Saya akan membacakan dan saudara-saudara membaca di rumah, anak-anak membaca di rumah ya. Buka suaramu, buka Alkitabmu, lalu baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kemudian ayat yang terakhir, ini adalah ayat hafalan, yaitu Efesus 6 ayat 17 ya, sama-sama. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Silakan anak-anak, orang tua dan saudara-saudara bisa duduk kembali. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Hidup ini diumpamakan oleh Alkitab seperti orang perang. Kalau perang berarti ada musuh yang harus dihadapi. Selain itu, orang yang percaya kepada Tuhan itu diumpamakan seperti seorang prajurit yang harus selalu siap sedia, harus taat dan kuat untuk melawan iblis. Nah, perang itu bukan seperti ini, anak-anak. Nah, kalian lihat ya, ini yang gambar atas itu namanya bermain perang-perangan. Perang yang Alkitab maksudkan bukan seperti ini, dan perang itu tidak bisa main-main. Coba anak-anak lihat gambar yang bawah. Itu adalah perang yang sesungguhnya, tidak main-main. Sebab kalau perang yang sesungguhnya, kalau kalah perang itu jadi susah anak-anak. Menderita, terluka, jadi cacat, bahkan bisa-bisa mati di medan perang atau jadi tawanannya musuh. Wah, tidak enak ya kalau jadi tawanannya musuh. Tapi kalau menang perang, wah senang, bergembira, merdeka. Nah, itu yang dimaksudkan bahwa perang itu bukan main-main. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa musuh kita? Apa senjata kita? Dan bagaimana cara menggunakannya? Nah, pada kesempatan ini, mari kita pelajari seluruh selengkap senjata Allah ini supaya kita berkemenangan dalam hidup ini, ya. Puji nama Tuhan. Anak-anak, Allah sudah menyediakan selengkap senjata Allah untuk umatnya yang percaya. Kita baca dulu di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 dari terjemahan baru, bunyinya demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis itu adalah musuh kita, anak-anak. Jadi bukan manusia, bukan orang, tapi iblis. Inilah peperangan rohani dengan iblis. Iblis itu memang tidak kelihatan, anak-anak. Dia tidak nampak, tidak berwujud, tetapi dia ada. Dia ada. Tapi berupa roh-roh jahat yang di udara. Iblis itu musuh kita yang licik, penuh siasat,
penuh tipu daya. Oleh sebab itu orang beriman harus hati-hati, karena pernah kan diceritakan bahwa iblis itu seperti siapa? Seperti apa? Ya, seperti singa yang berjalan berkeliling untuk mencari mangsa, barang siapa yang dapat diterkamnya. Nah, seperti gambar ini, anak-anak. Orang itu, ya, dia pikir bisa senang-senang di dunia ini bersama-sama dengan iblis mendapat pertolongan. Ya, dia pikir bisa enak, seolah-olah dalam tanda kutip dipijitin. Ya, tapi sesungguhnya memang iblis itu kan penuh tipu daya. Pertamanya ditolong, diberi kenikmatan, diberi yang enak-enak dulu. Tapi setelah itu, maka orang itu akan dibinasakan. Karena iblis itu adalah penipu, pembohong, dan pembunuh. Jadi di dalam iblis tidak ada yang baik. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak, kita sekarang menjadi miliknya Tuhan Yesus. Dan sejak saat itulah iblis menjadi musuh kita. Ya. Jadi kalau orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka musuhnya yang utama itu adalah iblis. Senjata kita itu adalah senjata rohani. Selengkap senjata Allah yang diberikan itu secara rohani, bukan secara jasmani atau secara duniawi, ya, tapi secara rohani. Saya bacakan di dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat, ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng itu apa? Dari iblis, dari segala kedagingan kita, dosa-dosa, dari kesulitan. Itu bisa kita kalahkan kalau kita punya selengkap senjata Allah secara rohani. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar, itulah yang dimaksud selengkap senjata Allah yang sudah disediakan oleh Allah. Antara lain, ya, nomor 1 itu adalah ikat pinggang kebenaran, dan juga baju sirah keadilan atau baju sirah kebenaran. Ya. Lalu yang kedua, kasut Injil damai sejahtera. Yang ketiga itu adalah perisai iman. Yang keempat itu helm atau ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Itu adalah selengkap senjata Allah yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Nah, anak-anak, coba lihat pada gambar. Iblis kan jadi musuh kita karena kita sudah percaya kepada Kristus. Iblis selalu menggoda, merongrong, mengganggu, menakut-nakuti kita. Nah, seperti lihat pada gambar nomor 1 itu, anak-anak. Nah, kita tidak perlu takut karena kita ada apa? Ada firman Tuhan dan Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita pegang ayat-ayat firman Tuhan, kita sembahyang, kita harap kepada Tuhan, kita berbahasa roh, berbahasa lidah kepada Tuhan. Nah, itu seperti kita punya senjata. Nah, pada nomor 3 itu, anak-anak, ada iblis, kita lawan. Ya, tadi kan sudah disebutkan, dengan doa, dengan ayat firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus kita pegang, lalu kita lawan. Iblis itu yang akan kalah, bukan kita yang kalah, tapi iblis itu yang kalah sebab kita punya selengkap senjata Allah. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Anak-anak, tujuannya Allah memberikan selengkap senjata Allah itu adalah agar umat Allah itu mengalami kemenangan di dalam hidupnya, ya, agar bisa lulus. Coba perhatikan, sekarang ini kan masa pandemi, kena COVID-19. Seluruh orang kena, maksud saya kena pengaruhnya. Ya, semua negara, semua bangsa, semua bidang kehidupan kena dampak dari pandemi ini.
Nah, bagaimana sikap kita? Nah, Tuhan sudah memberikan selengkap senjata Allah ini. Jangan takut, anak-anak. Sebab Tuhan akan menyertai dan kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi, pada bagian yang ini, pertama ini, iblis itu musuh kita, bukan manusia, bukan orang. Sebab ini adalah peperangan rohani. Yang kedua, senjata kita adalah senjata rohani, bukan senjata jasmani atau duniawi, yaitu firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Lalu kita akan mengalami kemenangan sebab diberi senjata oleh Allah secara rohani. Apa saja? Mari kita mulai. Yaitu yang pertama, ikat pinggang dan baju sirah kebenaran. Dalam terjemahan lain dikatakan baju sirah keadilan. Ya, kita lihat satu demi satu ya. Pertama, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang. Kalau seseorang pakai ikat pinggang, itu berarti dia siap untuk bekerja. Atau kalau prajurit pakai ikat pinggang tentara itu, ya, itu artinya siap untuk bertempur, siap untuk berperang. Ya. Nah, anak-anak lihat pada gambar itu, itulah ikat pinggang, ya, yang ditaruh di sini artinya siap untuk berperang. Kalau ikat pinggang kebenaran, itu artinya hidup benar di hadapan Allah, sampai ke dalam pikiran, cita-cita, sampai ke dalam batin kita. Kita selalu berkenan kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Dia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mau taat kepada Dia. Kita tidak mau berdosa lagi. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah diampuni. Nah, hidup benar ini, itu adalah senjata yang ampuh. Itu anak-anak, senjata kita yang ampuh itu adalah kalau kita hidup benar di hadapan Allah. Loh, mengapa kok sampai begitu? Nah, anak-anak, kalau anak-anak hidup benar di hadapan Allah, itu artinya Allah ada di pihak kita. Dan kalau Allah di pihak kita, Dia akan berperang ganti masalah kita. Dia akan mengalahkan iblis, mengalahkan kesulitan, mengalahkan segala kedagingan, dosa-dosa, dan segala sakit penyakit. Itu anak-anak. Jadi kalau kita hidup benar, tidak ada dosa, kita sudah beres, kita selalu berkenan kepada Tuhan, nggak usah takut, karena Tuhan yang akan menjadi pembela kita, Tuhan yang akan mendampingi kita. Oh, luar biasa. Kita akan jadi menang, jadi hebat. Kita akan jadi luar biasa dan dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Itu karena ada Tuhan. Tapi kalau nggak ada Tuhan ya nggak bisa, kalah. Tapi kalau ada Tuhan baru jadi hebat dan luar biasa. Contohnya apa? Anak-anak coba lihat gambar itu. Itu adalah gambar siapa? Betul, Daud melawan siapa? Goliat. Daud itu remaja, masih muda, tidak berpengalaman, bukan tentara, bukan prajurit. Nah, Goliat itu badannya besar, dia prajuritnya Filistin, senjatanya lengkap. Nah, singkat cerita, dalam peperangan itu siapa yang menang? Ya, Daud yang menang. Goliat bisa dikalahkan. Oleh sebab Daud disertai oleh Tuhan, sehingga musuhnya yaitu Goliat orang Filistin ini bisa dikalahkan. Haleluya. Itu anak-anak. Demikian pula di dalam kehidupan kalian, ya, meskipun di masa kesukaran, di masa pandemi harus tinggal di dalam rumah, belajar daring, ya, tapi tetap bisa bersyukur, tetap bisa memuji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Wah, anak-anak itu jadi luar biasa, bisa memuji Tuhan.
Allahku luar biasa. Nah, itu artinya menang perang, anak-anak. Menang perang, menghadapi kesulitan, menghadapi hal-hal yang tidak enak, tapi bisa menang. Berdoa juga, senantiasa berdoa dan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itu adalah tanda-tandanya orang yang menang perang. Ya, alami dalam hidupmu. Ya, kalau yang ini kalah perang, sebab apa? Sebab melawan orang tuanya, tidak hormat, kurang ajar, suka membantah, menunda-nunda kalau dimintai tolong. Ya, itu tidak jadi berkat. Atau yang satunya, yang kanan itu, anak-anak, membutuhkan uang tapi tidak jujur, lalu diam-diam mencuri uangnya orang lain. Nah, itu namanya berbuat dosa, mencuri, berbohong, tidak jujur. Itu namanya kalah perang. Ayo, mari kita ubah sikap-sikap yang tidak berkenan ini. Ya, juga yang terikat HP, kena pergaulan-pergaulan jahat. Apa yang ada di dalam HP itu, game-game, film-film yang kotor, yang porno, yang mengikat hidupmu sehingga selalu kalau nggak ada HP ini bagaimana? Kalau dipakai yang baik untuk daring, untuk mencari informasi, tugas, ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai terikat oleh game-game, oleh film-film yang cabul, segala perkara yang sadis, habis waktumu. Nah, itu namanya kalah perang. Disuruh oleh orang tuanya, wah nggak peduli, sampai lupa makan, lupa minum, lupa pekerjaan sekolah, tugas-tugas diabaikan, ditelantarkan. Kalau ditanya sudah dikerjakan, sudah, padahal belum. Itu namanya bohong, dan itu Tuhan tidak berkenan. Itu adalah orang yang kalah perang. Tapi kita di dalam Tuhan, kita harus menang perang, ya. Puji Tuhan. Selanjutnya, berbaju sirah keadilan atau kebenaran. Ini bukan baju biasa ya anak-anak. Kalau yang saya pakai ini baju biasa, tapi kalau anak-anak lihat pada gambar, itu adalah baju sirah kebenaran. Ya, ini bukan baju biasa. Kenapa? Sebab ini dipakai untuk melindungi organ tubuh. Tentu tebal, tentu kuat ya. Mungkin dari bahan seperti besi dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai ada pedang atau panah tembus. Sebab kalau ini ada jantung kena tembus pedang atau panah, bisa apa? Mati, bisa mati. Nah, diberi baju sirah kebenaran supaya tidak sampai mati. Artinya berbaju sirah kebenaran itu adalah orang benar itu dilindungi oleh Tuhan. Kalau orang itu dilindungi oleh Tuhan, artinya orang benar itu jadi kuat. Sebab yang menjadi perlindungannya itu adalah Tuhan, anak-anak. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Wah, luar biasa, anak-anak. Nah, seperti ini. Ya, coba lihat. Orang yang takut akan Tuhan itu seperti dipagari. Ya, dirinya, keluarganya, hartanya, kesehatannya, semuanya itu dijagai oleh Tuhan. Ya, dipagari. Itu kalau kita hidup benar, apapun yang menyerang kita tidak mudah karena dibentengi oleh Tuhan. Tapi jangan mencobai Tuhan ya, lalu hidup sembarangan ya, tidak pakai masker, lalu keluar-keluar begitu. Jangan ya, tetap kita pakai masker, sering cuci tangan dan lain sebagainya. Ya, apa yang jadi bagian kita tetap kita kerjakan. Tapi selanjutnya kita tidak perlu takut ya menghadapi iblis, masa depan, lalu kesulitan, tugas-tugas di sekolahan yang mungkin banyak, yang sulit. Jangan takut. Juga menghadapi sakit penyakit. Ada Tuhan, anak-anak. Tuhan memberikan kuasa dan pagar-pagarnya itu kepada kita. Kita bersyukur dan itu akan memberikan kemenangan kepada kita. Saya akan nyanyikan satu pujian, bahwa serta dengan Allah. Ini lagu yang luar biasa, anak-anak. Haleluya. Anak-anak bisa ngikuti ya dari slide ini ya.
serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Puji nama Tuhan. Kalau kita disertai dengan Tuhan anak-anak, jadi luar biasa. Itu yang pertama ya, senjata yang pertama. Lalu sekarang kita masuk pada senjata yang kedua, yaitu apa? Kaki berkasutkan Injil perdamaian. Kaki, ya kita lihat satu-satu. Kaki itu dipakai untuk berdiri dan berjalan. Artinya secara rohani kita mempunyai pendirian dan perjalanan hidup yang benar seperti Kristus. Pikul salib, hidup di dalam kebenaran, itulah mempunyai kaki, ya, mempunyai pendirian. Jadi nggak ikut-ikutan seperti teman-teman yang di dunia atau yang ada di pergaulan-pergaulan di luar itu, tapi mempunyai pendirian. Kasut, biasanya anak-anak kalau mau tidur itu kasut itu dilepas, ya. Tapi kalau mau berjalan itu dipakai, apalagi kalau mau berperang itu harus dipakai. Ini gambaran tentang siap menghadapi musuh. Musuh kita itu iblis, itu yang terutama ya. Tapi juga dosa, kedagingan, masalah dan kesulitan, kesukaran, itu yang harus kita siap. Jadi ada anak-anak tidak perlu takut menghadapi iblis, dosa, macam-macam kesukaran, tidak perlu takut. Karena apa? Karena ada Allah, ada selengkap senjata Allah yang disediakan untuk kita. Yang penting pokoknya kita harus siap, selalu siap. Ya, seperti tentara kan, siap, selalu siap. Tapi secara rohani kita ini siap bukan untuk berperang secara jasmani, tapi siap bertempur untuk melepaskan orang-orang yang terikat oleh dosa, oleh iblis dengan apa? Dengan kebenaran Injil. Ini anak-anak. Kan orang-orang yang belum mengenal Kristus itu kasihan anak-anak. Diikat oleh dosa, oleh macam-macam ketakutan dan masa depan yang suram. Mereka takut. Tapi kalau kita bersaksi, kita membawa berita damai, membawa berita Injil, maka orang itu akan dilepaskan dari segala dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Luar biasa. Banyak orang yang sekarang ini sedang susah. Tapi kalau kita punya Injil, punya firman Tuhan, kita bisa hiburkan mereka. Kita bisa bersaksi seperti ini anak-anak. Jesus changed my life. Artinya Yesus sudah mengubah hidupku. Aku jadi baru, aku tidak takut lagi, aku diberkati oleh Tuhan, aku dijagai oleh Tuhan, aku hidup penuh dengan damai sejahtera. Saksikan kepada temanmu yang belum mengenal Tuhan. Saksikan, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Itu anak-anak artinya kita memakai kaki berkasutkan Injil perdamaian. Bagaimana caranya kita bisa siap anak-anak? Ya kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan simpan dosa. Dosa itu merusak kehidupan kita. Tapi kalau orang yang hidup benar, itu artinya selalu siap dan disertai oleh Tuhan. Kalau orang beriman mau dipimpin oleh Roh Kudus, senantiasa dia selalu siap untuk jadi berkat, siap bergairah untuk mengerjakan tugas sekolah, selalu dikerjakan dengan baik, dengan bertanggung jawab. Itu namanya kaki berkasutkan Injil perdamaian. Juga jadi berkat buat mamanya, buat papanya, buat adiknya, buat kakaknya. Jadi berkat sehingga orang lain tahu, oh
orang ini berbeda. Karena ada Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu dan kehidupan saya, orang-orang bisa tersenyum melihat kebaikan yang engkau berikan. Mari kita jadi saksinya Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita lihat senjata Allah yang ketiga. Di dalam terjemahan yang lain, sebelum dikatakan perisai iman, itu ada satu kalimat, di atas semuanya, above all. Berarti anak-anak, yang lainnya tentu tadi yang disebutkan itu penting. Tapi di sini perisai iman itu dikatakan di atas semuanya. Berarti ini sangat penting. Ini nomor satu, harus diperhatikan sungguh-sungguh supaya tidak lupa, harus dipakai. Ya, firman Tuhan berkata ini penting, ya. Jangan sampai lupa. Inilah perisai iman. Anak-anak lihat pada gambar, ya. Itulah perisai yang harus dipakai. Untuk apa? Untuk menangkis serangan atau panah dari iblis. Panah bukan panah biasa, anak-anak, tapi panah berapi dari iblis yang bisa menembus kita kalau nggak pakai perisai iman. Jadi dengan perisai iman, maka panah berapi iblis itu bisa kita lawan sehingga kita tidak kena. Kalau orang kena, wah bisa mati anak-anak, bisa loyo, bisa lemah, ya. Nah, perisai iman itu tidak lain adalah apa? Firman Tuhan. Perisai dipakai untuk menangkis serangan musuh. Kalau perisai iman itu dipakai untuk menangkis serangan iblis, anak-anak. Iblis kan berkata, gak apa-apa dosa itu kerjakan, gak apa-apa tapi jangan keterlaluan, ya sedikit-sedikit gak apa-apa. Enak kok, gak apa-apa. Atau anak-anak sedang mengalami kesulitan, lalu putus asa, iblis berkata, gak bisa kamu ngerjakan tugas itu, gak mampu kamu bodoh. Iblis selalu menembakkan mana berapi seperti itu, sampai orang itu jadi lemes, kena panah berapi dari iblis. Atau iblis bahkan berkata, mati aja kamu kalau seperti begini, gak maju-maju, keluargamu seperti begitu, kamu gak dianggap, kamu miskin, kamu bodoh. Panah berapi itu dari iblis, anak-anak. Harus ditangkis. Jangan dibiarkan perasaan hatimu sehingga engkau merasa putus asa, hidup tidak berguna, marah-marah terus. Hari ini engkau pakai perisai iman. Jangan lupa di atas semuanya itu pakai perisai iman. Katakan kepada Tuhan, aku pasti menang dengan Tuhan Yesus. Tangkis anak-anak serangan iblis yang berupa panah berapi seperti itu. Tidak, aku tidak mau berbuat dosa. Aku tidak mau mencuri. Aku tidak mau melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Aku mau hidup berkenan kepada Tuhan. Ditangkis anak-anak dengan perisai iman. Nah, kalau kita punya perisai iman, anak-anak, hati ada damai sejahtera, tidak gelisah atau takut. Dan kalau menghadapi tugas-tugas atau kesulitan bisa tabah, tekun, ya, bisa bersyukur, bisa tetap bersuka cita, bukan? Juga kalau waktunya tidur bisa tidur karena ada Tuhan, ada ketenangan di dalam Tuhan. Dan kalau disakiti orang bisa mengampuni, tidak sampai dendam. Itulah gunanya perisai iman, anak-anak. Oleh sebab itu, anak-anak harus punya perisai iman, yaitu yang berdasarkan firman Tuhan. Iman itu berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, anak-anak. Kita jadi orang percaya itu tidak boleh sembarangan, ya. Tapi semuanya harus berdasarkan firman Tuhan. Kalau ada dasar firman Tuhannya, kita bisa menangkis segala perkataan iblis, segala pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala pikiran yang kotor, segala perasaan hati yang menyudutkan kita bisa tolak dengan perisai iman. Alkitab mengatakan perisai iman ini dipakai untuk menangkis panah berapi dari iblis. Loh, memangnya iblis punya panah yang ada apinya?
bukan panah biasa, tapi panah yang berapi dari iblis. Ini tentu gambaran secara rohani, yaitu pikiran dari iblis yang bisa langsung melalui pikiran sendiri atau bisikan dari dunia, dari segala macam pendapat dunia, dari film, dari tontonan, dari teman-teman, kata-kata yang negatif, kata-kata yang melawan firman Tuhan dari dunia dan macam-macam, sehingga membuat kita jadi ragu-ragu. Membuat kita menjadi mengabaikan firman Tuhan atau melawan firman Tuhan. Ini panah berapi dari iblis. Coba anak-anak lihat pada gambar. Itu adalah iblis yang sedang memanahkan panah berapi kepada hati seseorang. Kalau hati seseorang itu tidak ada perisai iman, tidak punya firman Tuhan dan Roh Kudus, kena panah berapi dari iblis, masuk masuk hatinya, masuk pikirannya. Karena panah berapi tidak saja masuk ke dalam, tapi membakar hatinya, membakar pikirannya, sehingga terbakar. Lihat ya gambar yang sebelah kanan, hatinya jadi terbakar. Artinya apa? Wah, kena panah berapi iblis oleh gambar-gambar porno, oleh film-film yang cabul. Akhirnya pikirannya jadi cabul, jadi terbakar. Atau kena panah berapi dari iblis tentang benci, tidak diusir, tidak pakai perisai iman, kena, akhirnya jadi dendam, jengkel, mau membalas, mau membunuh, karena sudah terbakar hati dan pikirannya oleh iblis. Kena panah berapi. Nah itulah anak-anak, mengapa kok kita perlu perisai iman, supaya panah berapi dari iblis ini bisa kita tangkis. Contohnya, nah ini siapa yang suka jengkel, yang benci-bencian, marah-marah, berkelahi, itu kena panah berapi dari iblis. Atau yang suka melempar barang, kalau sedang misalnya bahasa Surabaya gondok, nggak enak hati, barangnya dibanting, apa ini, barang nggak berguna, dibuang, marah, aku nggak mau makan, aku nggak mau sekolah, aku nggak mau belajar, biarin. Itu namanya kalah perang. Jangan adik-adik, itu namanya kena panah berapi dari iblis. Emosi, maki-maki, marah tak terkendali, bersungut-sungut, makanya kok begini terus. Itu namanya kalah perang. Coba hari ini adik-adik, atau yang mempunyai pikiran kotor, selalu kotor, coba hari ini tangkis dengan perisai iman. Tidak Tuhan, aku tidak mau benci-bencian, aku tidak mau marah, aku tidak mau emosi, tidak mau berkata-kata kotor, tidak mau berpikiran yang kotor. Tuhan, dalam nama Yesus aku usir. Maka orang itu akan mengalami kemenangan. Seperti ini adik-adik. Ini iblis kan punya panah berapi. Tapi kalau kita punya perisai iman, coba lihat gambar itu adik-adik. Yang di depannya itu, depannya hati itu ada busur, ya, maksud saya adalah perisai. Nah itu ya, perisai. Waktu iblis memanahkan panah berapi, perisai itu kena perisai iman, panah berapi dari iblis tidak bisa masuk. Jadi hatinya tidak kena. Ya. Nah, coba adik-adik perhatikan. Kalau tadi kan tidak ada perisainya, tapi dengan perisai panah berapi dari iblis itu tidak kena. Hati tetap suci, tetap tulus, bisa ada sejahtera, sukacita, mengerjakan tugas di sekolah dengan penuh sukacita. Tugas-tugas sekolah itu tidak jadi berat. Karena apa? Hatinya penuh ucapan syukur. Hatiku tenang berada dekatmu, hati senang ya. Wow, itu namanya menang perang adik-adik, sebab punya perisai iman. Ya, juga pada waktu saat adik-adik dipuji, ya, tidak sombong, sebab adik-adik punya perisai iman. Wah, aku enggak mau menerima pujian ini, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Atau sebaliknya, pada waktu dihina, direndahkan, tidak dianggap sama orang, ya tidak diperhitungkan, juga tidak sakit hati. Ya, itu usir.
panah berapi dari setan. Kamu dihina gitu kok diam aja. Balas. Engkau harus punya perisai iman. Tidak. Dalam nama Yesus. Anak-anak usir. Sehingga apa? Kalian lihat gambar yang sebelah kanan. Kalau punya perisai iman, tetap bisa bersuka cita, bisa bersyukur. Meskipun saat-saat ini anak-anak tinggal di rumah ya, stay at home karena pandemi, tapi tetap bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan, dengan orang tua, dengan keluarga, karena punya firman Tuhan dan Roh Kudus. Meskipun belajar di rumah dengan daring, tetap bisa tersenyum, bisa menikmati segala sesuatu dengan penuh sukacita. Karena ada Tuhan. Luar biasa kan? Nah, puji nama Tuhan. Sekarang kita lihat selengkap senjata Allah yang keempat. Yaitu helm keselamatan dan pedang roh. Ya, helm kalau anak-anak naik motor itu kan harus pakai helm. Ya, supaya melindungi kepala dari benturan, dari kecelakaan, agar kepalanya tidak kena atau tidak bocor. Sebab kalau kena benturan, kepala ini bisa, benturannya keras, bisa pecah, mati. Ya, tapi kalau diberi helm atau ketopong itu selamat. Ya, nah, helm keselamatan itu menggambarkan tentang pemeliharaan keselamatan. Kan kita di dalam Tuhan Yesus sudah diselamatkan ya anak-anak. Tapi itu harus dipelihara, harus dijaga. Kita harus tetap setia dan hidup benar. Kita pikul salib, hidup di dalam kesucian sepanjang hidup kita setelah kita menerima Tuhan. Jadi nggak boleh sembarangan, menuruti daging, berbuat dosa. Tuhan tidak berkenan. Sebab apa anak-anak? Keselamatan itu bisa hilang oleh karena berbuat dosa, apalagi tidak bertobat, keras hati. Jadi keselamatan itu harus dipelihara, jangan sampai digoyahkan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memang sudah selamat, tapi harus dipelihara. Puji nama Tuhan. Jadi anak-anak jangan seperti ceritanya Alkitab, siapa? Esau. Esau itu punya hak kesulungan. Ya, dia diberi hak kesulungan. Namun dia menuruti hawa nafsunya. Hak kesulungannya ditukarkan dengan apa? Ya, sepiring makanan. Akhirnya dia kehilangan hak kesulungannya. Lalu dia menyesal. Tapi terlambat. Tidak ada gunanya. Akhirnya hilang itu hak kesulungannya. Dia menyesal namun tidak berguna. Oleh sebab itu anak-anak, hidupmu harus penuh dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Serta berjalan di dalam roh. Sehingga segala keinginan daging, segala keinginan dunia, tantangan bisa dikalahkan. Sebab engkau ada Roh Kudus dan firman Tuhan di dalam hidupmu. Itulah senjata Allah yang luar biasa anak-anak. Lalu yang berikutnya kita lihat yaitu pedang roh. Pedang itu dipakai untuk apa? Ya, untuk menyerang musuh. Ya, pedang dipakai untuk menyerang musuh. Kalau selengkap senjata yang sebelumnya itu sifatnya bertahan atau menangkis atau bertahan ya. Tapi yang ini itu adalah senjata yang menyerang ya, aktif. Nah, artinya pedang roh ini anak-anak itu tidak lain adalah firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Untuk melawan, menyerang musuh, yaitu iblis, roh-roh jahat, dosa, daging, dunia, dan hawa nafsu. Kita lawan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Anak-anak lihat pada gambar, iblis itu menyerang anak-anak dengan tipu daya. Dia berkata, dosa nggak apa-apa, kamu kerja nggak usah jujur, kopi saja,
copy paste, lalu kamu tulis pakai namamu, sudah beres. Iblis selalu memberikan seperti begitu, anak-anak. Nah, anak-anak harus lawan dengan pedang roh ini. Tidak, tidak. Dalam nama Yesus, aku mau bekerja dengan jujur. Kerja sendiri. Iblis berkata, itu ada gambar porno, wah itu ada film sadis, tonton aja nggak apa-apa, ayo mainan game, terus, yang lainnya nanti aja, gampang. Tapi kalau kalian punya pedang roh firman Tuhan, usir. Tidak, aku harus jadi berkat. Aku tidak mau terikat dosa. Aku mau hidup suci di dalam Tuhan Yesus. Engkau pergi. Jadi harus aktif anak-anak. Kalau ada segala pikiran dari iblis yang mau menyerang, pakai ayat-ayat firman Tuhan, lawan, maka iblis itu akan lari. Makanya itu anak-anak perlu apa? Belajar firman Tuhan. Sekalipun masa pandemi anak-anak ya, jangan lupa Alkitab per tahun yang ada daftarnya itu dibaca tiap hari. Itu adalah makanan bagi jiwa kita dan itu menjadi kekuatan kita, dan itulah pedang roh, yaitu ayat firman Tuhan yang kita baca jadi hidup, dipakai untuk melawan iblis, dosa, hawa nafsu dan segala perkara yang tidak berkenan. Kita lawan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Apalagi anak-anak pada saat-saat seperti ini, jangan takut. Allah beserta dengan kita. Berdoa dalam bahasa lidah itu sudah cukup anak-anak. Jadi anak-anak kalau sudah penuh dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu anak-anak bisa berbahasa roh, ya mintalah anak-anak kepada Tuhan agar engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, bisa berbahasa roh. Engkau tinggal berbahasa roh saja, nanti Roh Kudus yang akan berperang ganti engkau. Jadi engkau penuh sejahtera, iblisnya bisa dikalahkan, luar biasa. Ya. Itulah anak-anak, selengkap senjata Allah yang luar biasa, yang sudah disediakan oleh Tuhan buat kalian. Nah, sebagai ringkasannya ya, mari kita lihat secara singkat apa yang sudah disediakan oleh Tuhan melalui senjata Allah. Pertama, ikat pinggang kebenaran. Itu artinya siap hidup benar. Berbaju sirah kebenaran, artinya orang benar dilindungi Tuhan. Yang kedua, kaki dan kasut. Ini menceritakan pendirian dan perjalanan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Perdamaian itu artinya ada beban jiwa-jiwa orang-orang yang berdosa itu untuk diinjili, untuk diperdamaikan dengan Allah. Lalu yang ketiga, perisai iman. Itu yakin ya bisa menangkis serangan musuh dengan kuasa Tuhan. Sebab panah iblis itu adalah gambaran dari segala pikiran jahat yang melawan firman Tuhan. Harus kita tangkis dengan perisai iman. Lalu yang terakhir dari ringkasan ini, helm keselamatan. Itu artinya keselamatan itu harus dipelihara. Pedang roh itu artinya kita mempunyai ayat-ayat firman Tuhan untuk menyerang iblis, untuk mengalahkan musuh, yaitu kesulitan, mengalami pencobaan dan lain sebagainya dengan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, sebagai kesimpulannya anak-anak ya, hiduplah senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, dan engkau sekarang ini bisa jadi berkat dan hidupmu mengalami kemenangan. Siapa yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Demikian sedikit firman Tuhan. Anak-anak, mari kita tundukkan kepala kita, tutup mata, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur Engkau sudah menyediakan senjata, selengkap senjata Allah agar kami berkemenangan. Kami tidak mau kalah lagi Tuhan terhadap iblis, dosa, kedagingan, keduniawian. Tapi melalui firman-Mu ini Tuhan, kami mau hidup benar. Sebab Engkau yang memberi perlindungan, memberikan kekuatan, kemenangan.
Terima kasih Tuhan. Sekalipun di masa pandemi, anak-anak harus tinggal di rumah, daring, tapi mereka tetap mengalami kemenangan oleh karena firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak. Bahkan mereka boleh jadi berkat di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, kepala sekolah minggu, dan pemilik rumah maupun gereja di mana kami biasanya beribadat. Kiranya Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami dengan hikmat, kekuatan, pengurapan, dan kuasa-Mu. Agar kami semuanya Tuhan tetap bertumbuh dan berkobar-kobar di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, baik Bapak Presiden, wakil, para menteri, TNI, Polri, juga untuk para medis, juru rawat, aparatur negara dari pusat sampai yang ke daerah yang paling rendah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan agar mereka boleh mengatasi pandemi ini Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mohonkan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Haleluya.